Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman di rumah tetap semangat dan bahagia ya. Oke teman-teman, hari ini Pak Pau mau cerita lagi. Karena kita berada pada bulan Ramadan, maka sekarang Pak Pau mau cerita untuk kalian biar menjadi teman cerita pada saat kalian berpuasa ataupun nanti ketika berbuka puasa. Ada sebuah keluarga. Keluarga tersebut terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dan seorang anak perempuan. Pada suatu ketika, sang suami izin pergi untuk mencari pekerjaan, mencari rezeki. Namun, sudah 6 bulan sang suami tidak pulang-pulang ke rumah. Akhirnya, sang istri dan anaknya balik ke rumah ayah dan ibunya. Berhubung ayah dan ibunya adalah orang yang miskin, akhirnya si ibu dan si anak ini terluntar-luntar, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang sulit sekali untuk makan saja kesulitan. Kadang sekali dalam sehari itu makan, kadang tidak makan karena memang tidak ada yang bisa dimakan. Makanya kita berpuasa itu bentuk empati kita merasakan bagaimana siang hari ketika kita tidak bisa makan. Nah, ujian Allah itu tidak berhenti sampai di situ saja. Sampai suatu hari anak satu-satunya yang perempuan itu menderita sakit demam yang panas sekali. Sang ibu kebingungan karena hari itu mereka tidak bisa makan sesuap nasi pun, sesuap gandum pun, apalagi buah-buahan yang segar-segar. Akhirnya apa? Karena tidak makan, perut kosong, sang anak semakin panas badannya, demamnya itu semakin panas sekali. Akhirnya ketika matahari itu tenggelam, dari habis maghrib, sang ibu itu senantiasa melakukan sholat 2 rakaat, Allahu Akbar, minta kepada Allah dengan cara melakukan sholat. Ketika sudah menyelesaikan sholat, dia kompres anaknya dengan air dingin. Kemudian dia melakukan sholat lagi. Kemudian selesai 2 rakaat, dia ganti lagi kompresnya dengan yang baru. Sampai di tengah malam, sampai tengah malam. Kemudian apa? Ketika tiba-tiba di pintu itu ada yang mengetok. Tak 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 tak. Tak 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 tak. Siapa ya? Malam-malam begini mengetok pintu, kata kakek si anak. Coba kek, tolong dilihat siapa yang ngetok pintu. Maka kakek itu pun pergi ke pintu tersebut. Tak, tak, tak. Dibukalah pintunya. Assalamualaikum. Kek, di mana yang sakit? Di mana orang yang sakit? Dalam hati kakek itu menjawab, kok malam-malam begini ada dokter ya datang ke rumah? Siapa yang menelpon dokter tersebut sampai datang ke rumah? Kek, kok malah melamun? Kata dokter tersebut. Oh iya, silakan masuk dok. Silakan masuk dok. Ini dok, yang sakit itu cucu saya. Akhirnya dokter itu pun memeriksa anak tersebut. Ya Allah kakek, ya Allah ibu, ini anak ibu ini sudah sangat panas sekali, sudah kritis. Kalau terlambat sedikit saja nanti bisa kena step. Akhirnya dokter tersebut menuliskan resep obat untuk dibeli ke apotek. Ini kek, tolong cepetan beli, gitu kan. Tapi kakek tersebut pun masih dengan rasa heran. Dia itu termenung, dia itu terbengong. Ayo kek buruan, nanti anaknya step, sudah sangat panas sekali, kata dokter tersebut menyahut.
Akhirnya sang kakek itu pun bertanya, dokter, bukannya apa-apa dok, jangankan uang untuk beli resep dokter ini, kami seharian ini tidak makan. Kami hanya bisa minum dengan air putih dok. Bagaimana saya bisa beli obat-obat yang dokter inginkan? Lah, kenapa dokter tidak punya uang? Kenapa kakek tidak punya uang? Itulah dari awal dok, saya heran kenapa kok dokter bisa sampai ke rumah saya gitu kan. Lah, bukannya kakek tadi yang menelpon saya. Jangankan untuk menelpon dok, untuk beli pulsa saja saya tidak bisa dok. Apalagi untuk menelpon dokter. Akhirnya sang dokter itu pun terheran. Kemudian dia teringat bahwasanya Allah itu akan selalu menolong kepada hambanya yang senantiasa meminta kepada Allah. Akhirnya ya sudahlah, kita bawa anak, ibu, dan cucu kakek ke rumah sakit. Akhirnya anak tersebut dibawa ke rumah sakit, diperiksa, diberikan obat, sampai seminggu kemudian anak tersebut sembuh dari sakitnya. Kemudian dokter itu datang lagi ke rumah tersebut. Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya dokter. Oh iya dokter. Dibukalah. Ya Allah dokter, terima kasih atas kebaikan dokter. Akhirnya cucu saya bisa sembuh. Iya terima kasih dok, kata ibu sang anak itu pun juga. Kemudian anak itu pun juga dengan tersenyum bahagia mengucapkan kepada dokter, iya dokter, saya terima kasih dokter, baik sekali. Akhirnya dokter itu pun dengan menangis antara bahagia dan sedih, dokter itu mengatakan, sekarang saya bukan hanya ingin memberikan kesembuhan buat anak tersebut, tapi saya ingin memberikan uang untuk jatah makan kalian selama 5 tahun berada dalam tanggung jawab saya. Selama 5 tahun pokoknya makan kalian saya yang menjamin, sekolah anak kalian saya yang menjamin. Akhirnya keluarga itu pun bahagia, bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya 1 bulan kemudian suami dari wanita itu atau ayah dari anak tersebut pulang ke rumahnya. Jadi teman-teman, hikmah ataupun pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita di atas adalah bahwa kalau kita berada dalam masalah sesulit apapun, kalau kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak melakukan sholat, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Karena Allah sayang kepada hamba, kepada manusia yang senantiasa mendekatkan dirinya itu kepada Allah dengan melakukan banyak sholat. Sampai apa? Pernah suatu ketika datang seseorang kepada Rasulullah, itu minta, ya Rasulullah, jadikanlah saya tetanggamu di surga nanti. Maka Rasulullah berat menjawabnya, menjadi tetangga saya di surga, amalan kamu memangnya apa kok bisa kamu percaya diri sampai ingin menjadi tetangga saya di surga? Maka setelah berpikir sejenak Rasulullah, ya sudah, kamu akan menjadi tetangga saya nanti di surga, tapi syaratnya perbanyaklah sujud, perbanyaklah melakukan sholat. Makanya teman-teman, kalau kalian banyak melakukan sholat, maka kalian akan dicintai Allah, masalah kalian akan dimudahkan oleh Allah, cita-cita kalian akan Allah perkenankan, akan Allah sampaikan kalian dengan cita-cita kalian. Itu saja ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.